Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, good morning. How are you today? Okay, I hope you are fine and you just stay at home. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, Bunda akan memberikan refresh materi untuk nanti UKK. Anak-anakku semuanya, sambil anak-anakku semuanya menyiapkan bukunya, kemudian anak-anak nanti sambil memperhatikan catatannya, anak-anakku tetap semangat dan selalu belajar walaupun kita belum bisa tatap muka. Anak-anakku, untuk materi refresh pada pagi hari ini, sebelum Bunda mulai, marilah kita baca dulu surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran refresh pada pagi hari ini dapat diterima anak-anakku dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, saya harapkan anak-anakku pada pagi hari ini sudah menyiapkan bukunya di depan kamu semuanya. Bunda mulai karena ini materi yang paling awal sendiri, ini untuk merefresh ingatan kita, ya. Oke. Anak-anakku, untuk materi yang telah lalu, Bunda memberikan yang awal sendiri kita masuk pada waktu itu tentang attention. Nah, Mas, attention, Mas. Maaf ini attention. Nah, anak-anak masih ingat attention. Apakah yang disebut dengan attention? Makanya bukunya jangan sampai hilang anak-anak nggih, kita tetap mencatat. Kita catat, bukunya tetap akan kita pakai lagi. Apakah yang disebut dengan attention? Di situ Bunda review kembali. Before talking to someone, we need to grab his or her attention, and when some asks for our attention, we should respond him or her. While we are talking to someone, both of you and other speaker should show attention. Perhatian, memberikan perhatian di situ. Ada beberapa macam untuk susunannya atau attention di sini termasuk the functional tag-nya. Nah, selanjutnya ada beberapa attention yang ada di sini. Ada beberapa expression. Nah, di sini masih ingat ya, saya yakin. Asking for attention, ada responding, ada showing attention yang seperti Bunda sampaikan tadi. Attention di sini ada excuse me, attention please. Can I have your attention please? May I have your attention please? Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Look what they got here. Look here. Look. Hi. Ini ada beberapa macam asking for attention. Masih ingat ya? Refresh again. Kemudian ada respondingnya, ada jawabannya. Yes, please, alright, sure, what is it? Mereview kembali. Kemudian ada showing attention yang memberikan attentionnya I see sama dengan I understand. Well, tell me more. Really? Easy. Have you? What happen next? Nah, ada beberapa macam ini sudah Bunda berikan pembelajaran ini di waktu kita awal. Selanjutnya, kalau tadi ada beberapa expression tentang for asking attention, selanjutnya adalah the opinion. Continue, selanjutnya asking and giving opinion. Ini materi yang kedua, masih ingat nggih? Asking and giving attention yaitu satu to ask opinion, untuk menyatakan
pendapat. Yang kedua, to give opinion, untuk mengungkapkan atau memberikan suatu pendapat, biasanya menggunakan idea. Nah, selanjutnya, di sini ada ekspresinya di situ. Masih anak-anak, saya yakin anak-anak masih ingat semuanya di situ. Expressing for attention-nya, untuk mengungkapkan opininya. Masih ingat ya? Oke, we continue karena banyak materi yang harus Bunda sampaikan untuk refresh. Kalau ini tadi sudah ada appraising-nya, giving opinion, selanjutnya ada dua ya, sudah ada dua, satu attention, yang kedua adalah asking and giving opinion. Selanjutnya ini ekspresinya untuk opinion, biasanya menggunakan things. When you to add some opinion, you can say, ketika Anda menginginkan beberapa untuk opini, kamu dapat mengatakan, what do you think? Do you think? What about? Why don't you? Bla bla bla, isn't it? Bla bla bla, aren't I? Dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, you can give your opinion to respond to someone. Ini untuk pendapatnya. The song is beautiful. What do you think about the song? The song is beautiful. It is really, do you think? The dog is very cute. Kalau misalnya ada pertanyaan, how about the dogs? Oh, the dog is very cute. You are right. I don't think so. I think, in my opinion. Misalnya kalau anak-anak ingin pergi ke rumah teman atau mengutarakan suatu pendapat, what do you think if you go to her house? I think, in my opinion, it is a good idea. Nah, itu ada bermacam-macam. Masih ingat ya? Saya yakin anak-anakku masih ingat. Tapi jangan lupa catatannya jangan sampai hilang. Next, selanjutnya. Kemudian, ini yang selanjutnya adalah materi tentang degrees of comparison. Ini nanti yang termasuk dalam UKK. Beberapa contoh, ini ada Bunda langsung memberikan, ada degrees of comparison. Degrees of comparison adalah tingkat perbandingan, membandingkan satu. Ada 3 tingkatan, satu positif, yang kedua adalah komparatif, yang ketiga adalah superlatif. Kalau the positif, anak-anak masih ingat bagaimana? Iya, yang menggunakan S, sama, the same as, S sama. Menggunakan kata sifat. Kalau untuk bentuk komparatif, perbandingan menggunakan, kalau satu suku kata ditambah dengan er, kalau 2 suku kata menggunakan mo. Itu bentuk yang komparatif. Kemudian yang bentuk superlatif, anak-anak menggunakan tingkatan paling yang tertinggi. Berarti hanya satu. Kalau satu suku kata, anak-anak menggunakan atau ditambah kata sifatnya ditambah dengan est, ist. Tapi kalau untuk 2 suku kata, anak-anak menggunakan the most, karena yang masih ingat bukan? I hope you are right. Ya, Nah, tetap ini pelajaran tidak bisa dihilangkan, makanya catatannya jangan sampai hilang. Selanjutnya, kalau ini adalah untuk satu suku kata, kemudian ini adalah bentuk yang lebih dari satu suku kata. Beautiful, the positif, kita rubah ke komparatif menjadi more beautiful. We change, dirubah ke dalam bentuk superlatif menjadi the most beautiful. Ingat ya. Careful untuk positif. Kalau untuk komparatif menjadi more careful karena 2 suku kata. We change again, kita rubah kembali menjadi superlatif the most careful. Nah, ini ada beberapa contoh yang Bunda berikan. Ini masih sama seperti dahulu.
Jadi bukunya jangan sampai hilang. Next, selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah ada attention, giving opinion, kemudian ada degrees comparison, selanjutnya adalah bentuk past tense. Masih ingat? Past tense rumusnya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada yang menggunakan regular yang berurutan untuk kata kerjanya, ada yang menggunakan irregular verb. Kalau yang irregular verb itu perubahan dari V1-nya, perubahan secara drastis atau semua dirubah, perubahan dari tulisannya dan pengucapannya. Nah, ada positif, ada bentuk negatif, ada bentuk interrogatif. Rumusnya subjek plus kata kerja bentuk kedua. Kalau menggunakan langsung kata kerja, verbnya dirubah menjadi V2. Tetapi kalau menggunakan bentuk nominal, Anda menggunakan to be. Anak-anakku semuanya menggunakan to be. SMA dirubah wijing menjadi was atau were. Ingat ya? Nah, nggak mungkin Bunda kalau sekarang ini menjelaskan satu-satu karena kita hanya merefresh saja. Untuk yang regular, anak-anakku, nah ini yang regular perubahannya. Kalau kata berurutannya V1-nya itu walk, nah di situ kalau yang regular belakangnya dari kata kerja itu hanya ditambah ed. Walk menjadi walked, was menjadi was it, want menjadi wanted. Kalau kita melihat lagi di samping, itu ada irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Nah, it menjadi ate. Nah, sudah dirubah kan? Nah, drink menjadi drunk, sleep menjadi slept. Nah, hati-hati betul. Makanya nanti kalau anak-anak mengerjakan berarti anak-anak harus apa? Fokus. Ya, harus fokus. Biasanya keterangannya di belakangnya, adverbnya di belakangnya. Yesterday. Oh, kalau ada yesterday berarti anak-anak menggunakan kata kerja bentuk kedua. Masih ingat nggih? Kita open again. You open it your in the note. Oke. Ini untuk past tense. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah semuanya, ini tinggal ada satu materi. Kemudian kalau ada past tense nanti jangan lupa, pasti Bunda akan memberikan bacaan tentang teks bentuk recon. Kalau teks bentuk recon, anak-anak harus hafal tentang question word. We have question. What, where. Nah, di situ anak-anak harus ingat semuanya apa yang ada sudah di catatan, anak-anak sambil membuka kembali dan mempelajarinya. Dan ini nanti semuanya insya Allah untuk kisi-kisinya UKK. Selanjutnya the last, yang terakhir, ini adalah notice yang refresh yang baru Bunda berikan minggu lalu. Nah, karena anak-anak hanya mencatat saja waktu itu. Nah, malah segar diingatan anak-anakku semuanya. Ada beberapa jenis notis. Nah, ini berdasarkan maksud dan tujuan sebuah notis jenis teks peringatan kemudian bisa dikelompokkan menjadi beberapa model. Tolong anak-anakku yang belum mencatat masih bisa untuk dicatat yang Bunda berikan pada hari ini sambil anak-anak mengingat semuanya. Mungkin bukunya waktu itu mencatatnya kurang, anak-anak boleh sambil mencatat kembali. Ada beberapa itu Bunda berikan urutannya, yaitu satu notis yang berupa arahan atau petunjuk. Nah, ada beberapa kata yang sering digunakan, kita biasanya menggunakan bentuk model. Nah, can, might, have, must, should itu termasuk bentuk model. Nah, ini masih ingat? Oke. Ini untuk yang ke-1. Selanjutnya yang kedua, notice yang berupa larangan, biasanya berupa prohibition.
Nah, notice menggunakan larangan menggunakan no atau don't atau never. Biasanya kita memberikan gambar. Nah, berarti cannot menjadi can, might not. Nah, ada not-nya di situ. Nah, ini notice yang larangan. Kalau biasanya itu ada gambarnya, diberi gambar begitu. Nah, misalnya kalau itu ada no parking, berarti ada gambar parking. P begitu disilang, nah, berarti anak-anak dilarang parkir. No parking indoors, no parking in here. Kalau ada tulisan never speak up, biasanya ada di mana? In the library. Nah, di situ. Nah, ada tulisan. Next, ini untuk yang kedua, notice yang berupa larangan. Yang ketiga, ini adalah command, suatu perintah. Nah, suatu perintah, command, perintah. Slow down, open the door. Nah, ini seperti itu. Command merupakan perintah yang fungsinya untuk memberikan perintah agar pembaca melakukan sesuatu. Misalkan kalau cuacanya panas seperti itu, please turn on the fan, nyalakan kipas anginnya. Nah, next, selanjutnya yang keempat. Kembali yang keempat, caution. Caution merupakan notice yang fungsinya agar pembaca memberi perhatian atau berhati-hati terhadap sesuatu. Nah, itu caution wet the flow. Ada gambar misalnya kalau if you go to the mall, you show about the sign. Ada tulisan atau ada tempat yang ada tulisannya. Yang kuning itu yang kuning tulisannya wet flow, berarti jangan lewat di situ. Caution, perhatian the flat flow, jangan lewat di situ, licin, tergelincir nantinya. Nah, itu. Yang kelima adalah information, notice yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada pembaca, biasanya ada di kantor, ada di ruang tertentu. Jadi kalau Anda masuk di kantor begitu kan ada for staff only, ada tulisan for staff only, berarti hanya untuk staff saja, yang lain tidak boleh masuk. Nah, kemudian rest area, ada rest area berarti hanya untuk istirahat di situ. The bike route hanya untuk pengendara sepeda. Misalnya itu in the street, biasanya kalau di at street begitu, nah ada gambar sepeda hanya untuk pengendara sepeda. In the pedestrian berarti hanya untuk orang-orang berjalan. Ini ada beberapa macamnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah contohnya tadi. Nah, ini ada notice. Do not park in front of the door. Ada tulisan berarti di situ ada tidak boleh parkir di depan pintu. Kalau ada tulisan begitu, ya langsung aja anak-anak minggir, tidak boleh parking. Sepeda motor atau sepeda menempatkannya di situ tidak boleh. Nah, di situ ya ada rest area, ada healthy notice untuk kesehatan, no pet on the school ground. Tidak boleh ada hewan di sekitar kita, di sekitar sekolahan begitu tidak boleh. Itu ada. Nah, itulah anak-anakku semuanya untuk kisi-kisi ataupun refresh pelajaran yang akan Bunda berikan untuk UKK, ujian kenaikan kelas yang akan kita lakukan minggu depan. Mohon anak-anakku semuanya mempelajarinya atau nanti jika mengerjakan benar-benar dibaca dan jangan gegabah. Anak-anakku semuanya, karena ini masih bulan puasa, kemudian kita juga ini adalah the last time we meet in here, kita terakhir jumpa di udara atau lewat daring. Bunda sampaikan pada saat ini juga, Bunda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian Bunda sampaikan juga di sini selamat menyambut tahun bulan baru Hijriah ya Mas ya. Syawal, bulan Syawal, bulan Syawal. Nanti kita jumpa lagi di
berikutnya. Terima kasih. Bunda tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak tetap stay at home. Kemudian anak-anak belajar dengan rutin, membaca, jangan lupa tetap mengisi pondok Ramadan, buku pondok Ramadan, dan tetap mengisi literasi. Salam dari Bunda untuk keluarga, tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.